Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sadwika dengan NIM 1242400. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai remediasi tanaman bening yang mengalami eutrofikasi. Di sini saya akan membahas seperti kondisi danau sonera kawah bening, penyebab terjadinya eutrofikasi, dampak yang ditimbulkan, hingga alternatif remediasi yang paling efektif berdasarkan hasil penelitian. Danau Rawapening sendiri merupakan salah satu danau prioritas nasional yang memiliki banyak fungsi penting yaitu sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, perikanan budidaya, pembangkit listrik tenaga air, serta kawasan wisata. Namun berbagai aktivitas manusia di sekitar daerah aliran sungai seperti pertanian intensif, limbah domestik dari permukiman, dan budidaya ikan menyebabkan meningkatnya masukan unsur hara berupa nitrogen dan fosfor ke dalam laut. Dari kedua nutrien tersebut memicu eutrofikasi yang dimana kondisi ketika perairan menjadi sangat subur sehingga terjadi pertumbuhan fitoplankton dan eceng gondok secara berlebihan yang dimana berakibat kualitas air menurun, oksigen terlalu berkurang, muncul bau tidak sedap, dan fungsi danau Rapening sebagai sumber air maupun kawasan wisata ikut terganggu. Danau Rawapening sendiri terletak di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan danau alami dengan luas sekitar 2,670 hektar. Danau ini berada pada ketinggian sekitar 463 meter di atas permukaan laut. Selain dimanfaatkan sebagai sumber air baku, danau ini juga berfungsi sebagai irigasi, perikanan, PLTA, pengendali banjir, serta objek wisata. Danau Rawapening menerima aliran air dari berbagai sungai yang melewati kawasan pertanian, pemukiman, dan budidaya perikanan. Oleh karena itu, aktivitas di daerah aliran sungai sangat mempengaruhi kualitas air laut. Yang menjadi permasalahan utama yaitu terjadi eutrofikasi, sedimentasi, dan pertumbuhan eceng gondok yang sangat besar. Pada saat ini, ada empat sumber utama pencemar yang menyebabkan eutrofikasi di Danau Rawapening. Yang pertama yaitu dari sektor pertanian, penggunaan pupuk seperti urea, NPK, ZA, dan DSP yang mengandung nitrogen dan fosfor. Yang kedua ada keramba jaring apung, di mana sisa pakan dan feses ikan meningkatkan kandungan bahan organik serta nutrien di dalam air. Yang ketiga ada limbah domestik, dari pengumumkan yang mengandung bahan organik, amonia, nitrat, dan fosfat. Kemudian yang terakhir yaitu erosi daerah tangkapan air yang membawa sedimen berserta nitrogen dan fosfor menuju danau. Ketika seluruh sumber pencemar tersebut terus masuk ke badan air tanpa pengendalian, maka proses eutrofikasi akan semakin cepat terjadi. Di sini ada beberapa parameter kualitas lingkungan alfa. Yang pertama ada DO atau dissolved oxygen yang menunjukkan jumlah oksigen terlalu di dalam air. Pada kondisi eutrofik, nilai DO akan menurun hingga dapat menyebabkan ikan mengalami stres sehingga mati. Selanjutnya ada total nitrogen atau total fosfor yang merupakan nutrien utama penyebab pertumbuhan alga. Kemudian ada klorofil yang digunakan sebagai indikator banyaknya biomasa fitoplankton di dalam perairan. Selain itu, ada BOD dan COD yang menunjukkan banyaknya bahan organik di dalam air. Semakin tinggi nilai BOD dan COD, maka kualitas air semakin buruk karena semakin banyak oksigen yang dibutuhkan untuk proses penguraian bahan organik. Dari parameter ke-6 tersebut, ketika digunakan secara bersama-sama untuk menilai kondisi eutrofikasi di Danau Rawapening. Di sini ada data pendukung yang menunjukkan bahwa Danau Rawapening telah mengalami kondisi eutrofik, di mana data tersebut memperlihatkan tingginya konsentrasi nutrien, terutama nitrogen dan fosfor, yang diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan eceng gondok dan fitoplankton. Pada kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas air terus mengalami penurunan
sehingga diperlukan upaya remediasi yang mampu mengurangi beban pencemar sejak dari sumbernya. Untuk analisis proses pencemaran, di sini ada proses pencemaran diawali dari aktivitas di daerah aliran sungai, limbah pertanian, limbah domestik, serta limbah budidaya ikan yang terbawa oleh aliran sungai menuju danau, yang berakibat konsentrasi nitrogen dan fosfor meningkat sehingga memicu pertumbuhan alga dan eceng gondok secara berlebihan. Pada saat alga mati, proses penguraiannya menggunakan oksigen dalam jumlah besar sehingga kadar DO menurun. Pada saat yang sama, nilai BOD dan COD meningkat karena kandungan bahan organik di dalam air semakin tinggi. Rangkaian proses inilah yang menyebabkan kualitas air danau rawa pening terus mengalami penurunan. Di sini ada dampak dari eutrofikasi itu sendiri dari aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dari aspek lingkungan sendiri, terjadinya blooming alga dan eceng gondok sehingga penurunan oksigen terlalu serta terganggunya ekosistem perairan. Dari aspek sosial, masyarakat mengalami penurunan kualitas sumber air dan aktivitas wisata menjadi kurang menarik. Sedangkan dari aspek ekonomi, hasil perikanan menurun, biaya pengolahan air meningkat, dan pendapatan dari sektor pariwisata ikut berkurang. Oleh karena itu, eutrofikasi tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar danau. Di sini ada beberapa alternatif metode remediasi. Di antaranya yaitu pengurukan sedimen, aerasi, filtroremediasi menggunakan tanaman air, pengendalian eceng gondok, serta restorasi sepandan sungai. Masing-masing dari metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun metode yang paling efektif adalah metode yang mampu mengurangi pencemaran sejak dari sumbernya, sehingga nutrien tidak langsung masuk ke badan air. Oleh karena itu, pada penelitian ini dipilih metode restorasi sepadan sungai sebagai solusi utama. Restorasi sepadan sungai atau reference stream conversion adalah suatu konsep di mana membangun zona vegetasi di sepanjang sungai yang bermuara ke danau rawa bening. Setelah itu, vegetasi tersebut berfungsi sebagai penyaring alami yang mampu menahan sedimen, menyerap nitrogen dan fosfor, serta mengurangi bahan organik sebelum air memasuki danau. Selain itu, restorasi sempatan juga mampu mengurangi erosi, meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, serta memperbaiki fungsi ekologis daerah aliran sungai. Berdasarkan penelitian pada tahun 2023, buffer selebar 30 meter mampu menurunkan ekspor nitrogen sebesar 43,05% dan fosfor sebesar 44,90%. Oleh karena itu, metode ini dipilih karena lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan hanya melakukan perbaikan kualitas di dalam air. Di sini ada rancangan awal remediasi. Yang pertama yaitu intersepsi limpasan, filtrasi, dan penyaringan, penyerapan nutrien, peningkatan dan pengurangan beban pencemar ke danau. Rancangan awal remediasi difokuskan pada penerapan riparian buffer zone di sepanjang sungai utama yang mengalir menuju Danau Rapening. Buffer dirancang dengan lebar sekitar 30 meter dan ditanami vegetasi berlapis yang berfungsi menyaring limpasan permukaan, menyerap nutrien, meningkatkan infiltrasi, serta menstabilkan tebing sungai. Untuk pelaksanaannya juga dilakukan secara bertahap, dimulai dari survei lokasi, penanaman pembangunan struktur pendukung, penanaman vegetasi, pemeliharaan, hingga monitoring kualitas air secara berskala. Dengan adanya rancangan ini diharapkan jumlah nitrogen dan fosfor dan sedimen yang masuk ke tanah dapat berkurang secara signifikan sehingga proses eutrofikasi dapat dikendalikan. Kita bisa tarik kesimpulan dari penjelasan saya sebelumnya bahwa eutrofikasi di danau Rawapening disebabkan oleh tingginya dimasukkan nitrogen dan fosfor yang berasal dari aktivitas pertanian, limbah domestik, budidaya ikan, serta erosi daerah tangkapan air.
yang dimana dampaknya tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga mempengaruhi sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dari berbagai hasil penelitian, pendekatan yang paling efektif adalah mengendalikan pencemaran dari sumbernya, yaitu melalui restorasi sepadan sungai. Karena metode ini juga terbukti mampu menurunkan beban nitrogen dan fosfor sekaligus memperbaiki fungsi ekologis daerah aliran sungai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.